Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan presentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Vaksin Tipoid dan Kurma Tahnik terhadap Persentase Monosit pada Mencit menggunakan metode Repeated Measures ANOVA atau Repeated Measures Design, di mana data yang kami gunakan merujuk dari skripsi yang ditulis oleh Asyari Zikro pada tahun 2012 yang berjudul Pengaruh Pemberian Kurma Tahnik terhadap Jumlah Total Leukosit, Persentase Monosit dan Limfosit darah, serta titer antibodi mencit. Beliau merupakan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Mega Putri Gusti Safitri NIM 003, yang kedua Aulia Rahma Firdausi NIM 009, lalu yang ketiga saya sendiri Anissa Laila Azhar NIM 068. Oke, yang pertama bab 1 pendahuluan. Oke, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, setiap makhluk hidup memiliki sistem imun atau sistem kekebalan tubuh yang melindungi tubuh dari penyakit. Nah, untuk meningkatkan derajat imunitas atau kekebalan tubuh itu sendiri dapat dilakukan dengan melakukan imunisasi atau pemberian vaksin ke dalam tubuh serta mengonsumsi makanan yang mengandung senyawa flavonoid seperti kurma tahnik, seperti yang diungkapkan oleh Asyari 2012. Nah, monosit sendiri merupakan sel darah putih berinti besar dalam darah yang berperan sebagai sistem imun non-spesifik fagosit mononuklear ketika pertama kali terjadi infeksi pada tubuh, menurut Pfeiffer 2009. Nah, menurut skripsi yang digunakan sebagai sumber data pada makalah ini, penulis skripsi bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian kurma tahnik terhadap peningkatan titer antibodi, jumlah total leukosit, persentase jumlah monosit dan limfosit, serta melihat pengaruh dari lamanya pemberian kurma tahnik terhadap peningkatan respon imun mencit. Namun, ketika dilakukan pengujian awal, terdapat asumsi repeated measures design pada faktor leukosit dan limfosit yang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, pada makalah ini, penulis hanya menguji faktor monosit dengan menggunakan uji one-way repeated measures ANOVA. Lalu, rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hasil uji asumsi dan uji RMD dari data persentase jumlah monosit mencit. Kemudian yang kedua, apakah pemberian vaksin tipoid dan kurma tahnik meningkatkan persentase jumlah monosit pada mencit. Lalu yang ketiga, bagaimana pemberian vaksin tipoid dan kurma tahnik terkait terhadap persentase jumlah monosit pada mencit. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama untuk tujuan yaitu menguji asumsi dan uji RMD dari data persentase jumlah monosit mencit. Lalu yang kedua menganalisis pemberian vaksin tipoid dan kurma tahnik terhadap persentase jumlah monosit pada mencit. Lalu yang ketiga menganalisis pemberian vaksin tipoid dan kurma tahnik terbaik terhadap persentase jumlah monosit pada mencit. Nah, untuk manfaatnya yang pertama bagi penulis, penulis dapat mengaplikasikan metode Repeated Measures Design atau RMD dan dalam sebuah penelitian dan untuk memenuhi tugas rancangan uji lanjutan. Lalu yang kedua, bagi pembaca dapat mengetahui apakah ada perbedaan terhadap pemberian perlakuan yang berbeda akan memberikan pengaruh terhadap persentase jumlah monosit pada mencit. Lalu hipotesis. Di sini ada 2 hipotesis. Yang pertama, hipotesis untuk faktor perlakuan. H0 di mana ada perbedaan rata-rata persentase jumlah monosit mencit antara 3 jenis perlakuan pada 4 kategori waktu pemberian perlakuan. Lalu H1-nya minimal ada satu perbedaan rata-rata persentase jumlah monosit antara 3 jenis perlakuan pada 4
4 kategori waktu pemberian perlakuan. Nah, untuk faktor interaksi antara waktu dan perlakuan, H0-nya tidak ada interaksi antara 3 jenis perlakuan pada 4 kategori waktu pemberian perlakuan, lalu H1-nya terdapat interaksi antara 3 jenis perlakuan pada 4 kategori perlakuan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Mencit. Mencit atau mus musculus adalah anggota Muridae atau tikus-tikusan yang berukuran kecil. Mencit yang sudah dipelihara di laboratorium sebenarnya masih satu famili dengan mencit liar. Mencit percobaan atau mencit laboratorium dikembangkan dari mencit liar melalui proses seleksi. Mencit laboratorium mempunyai berat badan kira-kira sama dengan mencit liar dengan berat badan bervariasi, yaitu berkisar antara 18 sampai 20 gram pada umur 4 minggu, menurut Smith dan Mangko Wijojo tahun 1988. Mencit yang paling sering dipakai untuk penelitian biomedis adalah mus musculus. Berbeda dengan hewan-hewan lainnya, mencit tidak memiliki kelenjar keringat. Jantung terdiri dari 4 ruang dengan dinding atrium yang tipis dan dinding ventrikel yang lebih tebal. Di antara spesies hewan lainnya, mencit yang paling banyak digunakan untuk tujuan penelitian medis, yaitu sekitar 60-80% karena harganya yang murah dan mudah berkembang biak, menurut Kusumawati 2004. Selanjutnya, kurma tahnik. Kurma adalah tanaman palma yang buahnya dapat dimakan. Kurma merupakan sumber energi yang sangat baik karena memiliki kandungan gula yang tinggi. Kurma juga diketahui memiliki aktivitas imunostimulan. Ekstrak etanol buah kurma yang diberikan selama 7 hari kepada mencit juga dapat menstimulasi sistem imun humoral mencit tersebut secara signifikan. Teknik dilakukan dengan melumatkan kurma sampai halus, kemudian mengambil lumatan kurma tersebut dengan seujung jari. Lalu ditempelkan dan digosokkan pada langit-langit mulut bayi. Dalam penelitian ini akan digosokkan pada langit-langit mulut mencit. Kurma memiliki kandungan karbohidrat yang jika dikunyah dan bercampur dengan air ludah akan berubah menjadi glukosa. Jumlah sampel kurma tahnik yang diberikan kepada kelompok perlakuan didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, yaitu sebanyak 1 butir kurma. Berat rata-rata untuk 1 butir kurma ajwa tanpa biji adalah 7 gram. Dosis tahnik untuk bayi berdasarkan hadis tersebut akan dikonversikan ke dalam dosis mencit. Selanjutnya yaitu sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Sistem imun tubuh memiliki organisme dari infeksi dengan perlindungan berlapis yang semakin dalam semakin tinggi spesifitasnya atau kekhususannya terhadap jenis infeksi. Selanjutnya yaitu vaksin tifoid. Vaksin tifoid adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tifus atau tipes. Tifus atau demam tifoid adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Sumber penularannya penyakit ini berasal dari makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh kuman tersebut. Selain itu, demam tifoid juga lebih banyak terjadi pada lingkungan yang kurang higienis. Selanjutnya, monosit. Monosit adalah kelompok darah putih yang menjadi bagian dari sistem kekebalan. Pada saat terjadi peradangan, monosit akan bermigrasi menuju lokasi infeksi dan mengganti sel makrofag dan DC yang rusak atau bermigrasi dengan cara membelah diri atau berubah menjadi salah satu sel tersebut. Monosit diproduksi di dalam sumsum tulang dari monoblas. Setengah jumlah produksi tersimpan di dalam limpa pada bagian pulpa. Monosit tersirkulasi dalam peredaran darah dengan rasio plasma 3-5% selama 1 hingga 3 hari. Kemudian bermigrasi ke seluruh jaringan tubuh. Sesampainya di jaringan tersebut, monosit akan menjadi matang dan terdiferensiasi menjadi beberapa jenis makrofag sel, dendritik, dan osteoklas. Selanjutnya yaitu repeat measurement ANOVA. Repeat measurement ANOVA atau pengamatan berulang mengacu kepada Clever dan Scarisbrick tahun 2006 yang mengatakan bahwa suatu percobaan di mana masing-masing unit percobaan menerima perbedaan perlakuan terpisah dalam waktu.
Penggunaan teknik repeat measurement bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan secara nyata atau signifikan dari berbagai hasil pengukuran yang dilakukan berulang-ulang pada suatu variabel penelitian. Pernyataan persyaratan yang harus dipenuhi atau asumsi dasar pengujian uji repeat measurement ANOVA ini adalah analisis data penelitian adalah residual harus berdistribusi normal dan varian sama atau homogen. Untuk selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, sumber data. Data yang kita gunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari skripsi Azhari Zikro dengan judul Pengaruh Pemberian Kurma Tahnik terhadap Jumlah Monosit dan Limfosit Darah serta Titir Antibodi Mencit, yang merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bulan Juli sampai September 2012. Populasi sasaran. Populasi sasaran dalam penelitian ini yaitu mencit atau mus musculus, galur DDY jenis kelamin jantan dengan berat rata-rata 20-25 gram yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, dan kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok tersebut terdiri dari 6 mencit. Untuk selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti pengaruh pemberian kurma tahnik terhadap presentase jumlah monosit pada mencit adalah repeat measurement design. Rancangan ini terdiri dari 3 perlakuan dan 6 kali ulangan. Perlakuan pertama adalah kelompok kontrol negatif yang hanya diberi makan dan minum saja. Untuk perlakuan kedua adalah kelompok kontrol positif yang diberi vaksin tifoid. Perlakuan yang ketiga yaitu kelompok yang diberi kurma tahnik. Ketiga perlakuan tersebut dilakukan dengan 4 waktu pengambilan darah, yaitu pada hari ke-0, hari ke-2, hari ke-8, dan hari ke-15. Prosedur kerja. Mencit-mencit diaklimasi selama 1 minggu di dalam kandang plastik bertutup dan dialaskan sekam pada suhu 25-27 derajat Celcius dengan ventilitas dan cahaya yang cukup. Pembuatan kurma tahnik yang pertama kali dilakukan adalah mengunyah sebutir kurma tanpa biji dalam mulut sampai halus. Kemudian hasil kunyahan tersebut dikeluarkan ke dalam beaker gelas dan ditimbang sesuai dosis. Untuk selanjutnya, kurma akan dioleskan perlahan-lahan ke langit-langit mulut mencit menggunakan cotton bud hasil modifikasi yang dilapisi plastik tipis yang tidak menyerap cairan. Selanjutnya, dosis vaksin tifoid adalah diberikan kepada mencit 2,19 ml. Pengambilan darah dilakukan melalui ekor dengan cara memotong ekor mencit sepanjang 1 cm. Darah yang sudah keluar tadi kemudian ditampung dalam vacuum tube hingga terkumpul sebanyak minimal 0,1 ml. Kemudian, perhitungan presentase monosit ini sendiri adalah diambil dari total 100 leukosit yang ada, sehingga diperoleh rumus menurut Handayani dan Ruben tahun 2009, yaitu persentase monosit sama dengan jumlahan monosit dibagi 100 dan dikalikan 100%. Untuk selanjutnya adalah bab 4, hasil dan pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya masuki bab 4, yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data, yaitu data ini kami peroleh dari skripsi Azhari Zikro dengan judul Pengaruh Pemberian Kurma Tahnik terhadap Jumlah Monosit dan Limfosit Darah serta Titer Antibodi Mencit yang merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini kami ambil respon yang berupa persentase jumlah monosit mencit dengan keterangan yang pertama ada kelompok 1 yaitu perlakuan kontrol negatif hanya diberi makan dan minum, kelompok 2 yaitu perlakuan kontrol positif hanya diberi vaksin tifoid dan makan dan minum, kelompok ketiga ada pemberian kurma tahnik dan hal ini dilakukan selama 15 hari dengan data yang diambil adalah pada hari ke-0, hari ke-2, hari ke-8 dan hari ke-15.
Ya, sebelum memasuki pengujian limited mission ANOVA, terlebih dahulu kami uji asumsinya, yaitu yang pertama ada asumsi normalitas dengan hipotesis H0 berdistribusi normal, H1 tidak berdistribusi normal dengan kriteria pengujian, H0 ditolak apabila signifikansi lebih kecil sama dengan 0,05, H0 diterima apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 dengan output menggunakan SPSS 19 dengan hasil seperti berikut. Berdasarkan tabel 4.2 merupakan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov memiliki hasil yaitu nilai residual sebesar nilai signifikansi sebesar 0,258 pada residual hari ke-0, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,692 pada residual hari kedua, diperoleh signifikansi sebesar 0,336 pada residual hari ke-8, dan yang terakhir diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,497 pada residual hari ke-15. Dari keempat nilai signifikansi tersebut, semuanya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual dari data tersebut telah berdistribusi normal, yaitu terima H0. Uji asumsi residual yang berikutnya adalah uji homogenitas dengan hipotesis H0 variansi data homogen, H1 variansi data tidak homogen dengan kriteria pengujian H0 ditolak apabila signifikansi kurang dari sama dengan 0,05, H0 diterima apabila signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel 4.3, yaitu menggunakan uji Levin statistik, diperoleh nilai signifikansi dari residual hari ke-0 adalah 0,099, pada residual hari kedua diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,264, pada residual hari ke-8 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,374, dan yang terakhir residual hari ke-15 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,954. Dari keempat residual tersebut memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat residual dari seluruh data tersebut telah homogen. Karena dari pengujian asumsi seluruhnya telah memenuhi asumsi dari repeated mission ANOVA, maka uji ini dapat dilanjut ke uji repeated mission ANOVA. Dengan hipotesis yang pertama, ada hipotesis untuk faktor perlakuan, yaitu H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata presentase jumlah monosit mencit antara ketiga jenis perlakuan pada 4 kategori waktu pemberian perlakuan. Dengan H1 paling sedikit terdapat mu I tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, 3, yaitu jumlah kelompok, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata presentase jumlah monosit mencit antara ketiga jenis perlakuan pada 4 kategori waktu pemberian perlakuan. Yang berikutnya yaitu ada hipotesis menguji interaksi dengan H0 alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 hingga alfa beta 34 sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat pengaruh interaksi antara perlakuan kelompok 1, 2, dan 3 dengan 4 kategori waktu terhadap presentase jumlah monosit mencit. Dengan H1, minimal ada sepasang I dan J, di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0, untuk I sama dengan 1, 2, 3, yaitu jumlah kelompok, J sama dengan 1, 2, 3, yaitu kategori waktu, yang berarti terdapat pengaruh interaksi antara perlakuan kelompok 1, 2, dan 3 dengan 4 kategori waktu terhadap presentase jumlah monosit mencit. Menggunakan SPSS 9, kami uji repeated mission ANOVA dan menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama ada output deskriptif statistik. Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa presentase monosit dengan perlakuan 2, yaitu pemberian vaksin tipoid, terjadi penurunan pada hari kedua. Kemudian naik kembali pada hari ke-8 hingga akhirnya pada hari ke-15, rata-rata presentase tersebut turun kembali dan merupakan rata-rata presentase monosit paling rendah dengan pemberian perlakuan 2. Selain itu, terjadi penurunan presentase juga pada kelompok perlakuan 3, yaitu pemberian kurma teknik, yang presentase jumlah monositnya juga terus menurun. Output berikutnya adalah Moseley Test of Sphericity. Berdasarkan tabel 4.6 ini, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan menghasilkan keputusan tolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak memenuhi asumsi kesamaan varian sphericity, sehingga untuk pengamatan berikutnya didasarkan pada greenhouse Kreiser dalam uji hipotesis. Output yang berikutnya adalah within subject effect. Dengan hasil sebagai berikut, untuk waktu greenhouse Kreiser signifikannya sebesar 0,00, interaksi antara waktu dan kelompok greenhouse Kreiser signifikansinya 0,01. Pada tabel tersebut,
Diperoleh nilai signifikansi waktu menggunakan greenhouse gases sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata persentase jumlah monosit mencit antara ketiga jenis perlakuan pada 4 kategori waktu pemberian perlakuan. Di samping itu, pada tabel 4.7 juga diperoleh nilai signifikansi interaksi waktu dan kelompok berdasarkan greenhouse gases sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 juga ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara perlakuan kelompok 1, 2, dan 3 dengan 4 kategori waktu terhadap persentase jumlah monosit mencit. Yang berikutnya, output berikutnya ada between subject effect. Pada tabel ini merupakan hasil uji perlakuan yang mana diperoleh nilai signifikansi perlakuan sebesar 0,019 yaitu pada baris kelompok yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan menghasilkan kesimpulan tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata persentase jumlah monosit mencit antara ketiga jenis perlakuan pada 4 kategori waktu pemberian perlakuan. Karena perlakuannya lebih dari 2, maka selanjutnya adalah uji lanjutan. Di sini uji lanjutannya kami menggunakan uji Duncan dengan output sebagai berikut. Berdasarkan uji lanjutan Duncan pada tabel 4.10 ini, dapat kita lihat bahwa perlakuan dari kelompok 1 memberikan pengaruh yang berbeda dengan kelompok 2 dan 3 karena terletak pada subset yang berbeda yaitu subset 1 dengan rata-rata persentase monosit sebesar 1,2708%. Pada perlakuan kelompok 2 dan 3 memberikan pengaruh yang sama terhadap persentase jumlah monosit karena terletak pada subset yang sama yaitu subset 2 dengan persentase jumlah monosit masing-masing sebesar 2,8542% dan 3,917%. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlakuan kelompok 3 yaitu pemberian kurma teknik menghasilkan rata-rata persentase jumlah monosit terbesar di antara ketiga jenis perlakuan yang dicobakan. Baik, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana pengujian menggunakan metode RMD dengan SPSS berdasarkan data yang kami peroleh. Nah, sebelum memasuki uji RMD, kita perlu melakukan uji asumsi untuk mengetahui sebenarnya data kita itu memenuhi asumsi RMD atau tidak. Nah, untuk itu kita perlu menampilkan residual dari data, yaitu yang pertama analyze, sebenarnya model repeated measures, karena sebenarnya di sini di kolom within subject factor name ini diisi dengan respon dari datanya kita. Kemudian number of levelnya adalah banyaknya level. Karena sebelumnya saya sudah mendefinisikan, maka tinggal mengeklik waktu 4, klik define, lalu pada kolom within subject variables ini memasukkan data dari respon waktunya tersebut, yaitu hari 0, hari 2, hari 8, dan hari 15. Sedangkan untuk between faktornya, ini memasukkan perlakuan yang dikenakan. Di sini kami menamainya sebagai kelompok. Nah, kemudian save, klik unstandardize, continue, kemudian model full factor, continue. Nah, kemudian oke. Di sini sudah ditampilkan residual dari data itu ada 4 kolom residual. Nah, kemudian kita akan melakukan uji asumsi normalitas data. Yang pertama, analyze, non-parametric test, legality dialog, kemudian Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena yang diuji adalah residual, maka kita memasukkan data residual ke dalam test variable list. Klik normal, kemudian oke. Nah, di sini terlihat bahwa output dari pengujian sampel Kolmogorov test. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa signifikansi untuk masing-masing residual semua di atas 0,05, sehingga memenuhi untuk asumsi karena data berdistribusi normal. Kemudian, karena asumsi normalitas sudah terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan untuk menganalisis asumsi homogenitas, yaitu compare mean, one way ANOVA, kemudian memasukkan residual ke dependent list, dan faktor memasukkan kelompok pada kolom faktor. Di sini option kita mencentang homogeneity of variance test, kemudian continue. Kemudian oke. Nah, di sini terlihat berdasarkan Levin statistik
menggunakan uji Leibniz statistik, signifikansi untuk masing-masing residual itu berada di atas 0,05, sehingga dapat diputuskan bahwa terima H0 atau dapat dikatakan data memiliki variasi yang homogen. Karena dari dua asumsi sudah terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan untuk melakukan uji RMD, yaitu klik Analyze, General Linear Model, Repeated Measures, waktu, Define, kemudian seperti yang tadi, hari, kemudian modelnya adalah full factor, Continue, kemudian optionnya yaitu deskriptif statistik, dan di display mean score ini dimasukkan overall. Terus continue. Lalu oke. Nah, di sini pada tabel deskriptif statistik terlihat bahwa perlakuan 2 pada hari ke-0 sebesar 6,167, kemudian turun pada hari kedua dan mengalami kenaikan pada hari ke-8, lalu mengalami penurunan juga pada sampai hari ke-15. Sedangkan untuk perlakuan ketiga atau pemberian kurma tanik mengalami penurunan dari hari kedua hingga kemudian mengalami kenaikan pada hari 8 dan mengalami penurunan lagi hingga hari ke-15. Kemudian kita melakukan interpretasi pada Mochi test of sphericity. Di sini terlihat signifikansi untuk test of sphericity sebesar 0,000, sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak memenuhi asumsi sphericity. Sehingga pada test of within subject ini yang dilihat adalah uji berdasarkan greenhouse gas. Kemudian pada faktor waktu, pada pengujian menggunakan greenhouse geyser, terlihat bahwa signifikansinya dihasilkan adalah sebesar 0,0000. Signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Dan hal ini menunjukkan atau dapat diputuskan bahwa H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hipotesis pada RMD dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata persentase jumlah monosit mencit antara ketiga jenis perlakuan pada 4 kategori waktu pemberian perlakuan. Nah, kemudian pada kolom interaksi antara waktu dan kelompok diperoleh nilai signifikansi pada greenhouse geyser juga sebesar 0,01 di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 juga ditolak dan dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara perlakuan 1, 2, 3 dengan 4 kategori waktu terhadap presentasi jumlah monosit mencit. Nah, kemudian kita melihat pada output test of between subject effect untuk melihat dari signifikansi dari perlakuan atau kelompok yang dilakukan. Nah, pada tabel ini terlihat bahwa hasil uji perlakuan yang mana diperoleh signifikansi sebesar 0,19 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diputuskan bahwa menolak H0 dan dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata presentasi jumlah monosit mencit antara ketiga jenis perlakuan pada 4 kategori waktu yang pemberian perlakuan. Setelah itu dilakukan uji lanjutan dengan cara yaitu Analyze, General Linear Model, Repeated Measures, kemudian waktu, Define. Lalu untuk post hoc-nya, klik post hoc, memasukkan kelompok pada kolom post hoc test for,
Kemudian kita menggunakan uji Duncan, kemudian continue, kemudian klik OK. Berdasarkan pengujian post hoc, maka akan didapatkan tabel homogen subset, di mana dari respon, rata-rata respon akan dibagi menjadi dua subset, yaitu subset 1 dan subset 2. Dari tabel homogeneous subset dapat terlihat bahwa perlakuan dari kelompok 1 memberikan pengaruh yang berbeda dengan kelompok 2, karena juga tidak terletak dari satu subset, di mana kelompok 1 ini atau perlakuan 1 terletak pada subset 1, dengan rata-rata presentasi jumlah monosit sebesar 1,2708. Kemudian pada perlakuan 2 dan 3 memberikan pengaruh yang sama karena juga dia terletak pada subset yang sama. Dapat dilihat dari letak subsetnya. Nah, untuk masing-masing besar persentase dari akibat perlakuan 2 perlakuan 3, yaitu masing-masing sebesar 2,8542% dan 3,2917%. Dari tabel ini juga dapat disimpulkan atau dapat dikatakan bahwa perlakuan dari kelompok 3 atau perlakuan akibat pemberian kurma tahnik menghasilkan rata-rata persentase jumlah monosit pada darah mencit terbesar di antara ketiga perlakuan yang dicobakan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan uji yang telah analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan yang pertama, pemberian vaksin tipoid mengakibatkan penurunan rata-rata persentase jumlah monosit hingga hari ke-15. Nah, hal itu juga dapat dilihat pada pemberian kurma tahnik juga mengakibatkan penurunan rata-rata persentase jumlah monosit hingga hari ke-15. Kemudian yang ketiga terdapat perbedaan rata-rata persentase jumlah rata-rata persentase jumlah monosit mencit pada ketiga jenis perlakuan dalam 4 kategori waktu pemberian perlakuan. Kemudian yang keempat, terdapat pengaruh interaksi antara perlakuan kelompok 1, 2, dan 3 dengan 4 kategori waktu terhadap presentasi jumlah monosit mencit. Kemudian yang terakhir, penurunan monosit akibat perlakuan pemberian vaksin tipoid dan pemberian kurma tahnik menunjukkan bahwa pemberian perlakuan tersebut hingga hari ke-15 masih belum dapat meningkatkan respon imun pada mencit. Hal itu dinyatakan dapat dilihat dari jumlah persentase rata-rata monosit yang dihasilkan mengalami penurunan hingga hari ke-15. Nah, untuk saran yang kami berikan yaitu yang pertama, harus ada penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemberian kurma tahnik yang telah dikarakterisasi sebelumnya terhadap sistem imun. Kemudian, yang kedua juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab penurunan persentase jumlah monosit yang diakibatkan oleh vaksin tipoid dan pemberian kurma tahnik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.